Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Naam. Kaifa halukum ayuhat talabah? Baik. Naam. Nasrullah azza wajal ya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama-tama atas nikmat dan karunia-Nya ya, kita masih bisa ya melanjutkan ya aktivitas kita yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya mempelajari salah satu ya asas dalam asas ya, salah satu ilmu mendasar ya, asas dalam agama kita, yaitu bahasa Arab ya. Karena tidak ada jalan ya, tidak ada jalan untuk memahami agama ini ya, untuk memahami ya tuntunan ya Nabi besar kita Muhammad SAW, kecuali dengan memahami dan mempelajari bahasa Arab. Nah, dan di antara ilmu bahasa Arab itu adalah nahwu ya, ilmu yang mempelajari tentang ilmu nahwu, termasuk dalam cabang dari ilmu bahasa Arab, karena dia mempelajari tentang perubahan harokat ya, kedudukan kata, suatu kata ya, belajar bagaimana cara menyusun kalimat yang benar di dalam bahasa Arab. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sedikit membahas tentang al-mabni dan mu'rab ya. Sedikit kita buka pembahasan tentang mabni dan mu'rab ya, halaman 20. Nah, jadi pada pertemuan yang lalu ini sudah kita terjemahkan ya. Mu'alim sudah terjemahkan semuanya. Kemudian sudah kita baca yang poin pertama ya. Jadi untuk yang poin pertama itu kita lihat di contoh yang alif ya. Nah, ini untuk poin pertama ini adalah ini ya. Kemarin baru kita bahas satu kelompok contoh yang alif, yaitu kalimat haula. Kalimat haula itu adalah termasuk isim mabni ya. Kalimat haula itu adalah termasuk isim yang mabni. Apa itu mabni? Kemarin sudah kita jelaskan. Mabni itu adalah ya isim ya, kalimat ya. Mabni itu bisa masuk isim, fiil, dan huruf ya. Jadi kalimat itu dibagi tiga, isim, fiil, dan huruf. Dan semuanya itu bisa dimasuki oleh mu'rab dan mabni. Mu'rab dan mabni. Dan haula ini termasuk yang mabni. Karena dia harokatnya tetap atau tidak berubah selamanya ya. Harokat yang tidak bisa berubah, harokat yang tetap ya, meskipun kedudukan dia dalam suatu jumlah berubah-ubah ya, kadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang, itu tidak mempengaruhi harokat akhirnya, karena dia harokat akhirnya tetap tidak berubah ya. Itu intinya seperti itu ya. Dan sekarang kita masuk ke contoh yang kedua ya, yang ba sekarang ya. Sekarang yang ba. Ya.
Ini sekarang yang ba ya. Nih, perhatikan kata mu'alim ini ya. Perhatikan kata mu'alim. Ya. Ungzur ilal kalimah mu'alim. Lihatlah kepada kalimat mu'alim fil majmu'ah dalam kelompok yang ba ya. Tajid annaha waqa'at fil misalil awal marfu'ah ya. Niscaya kalian akan menemukan dia berharokat domah, yaitu marfu ya. Untuk mu'alim yang contoh yang pertama ya. Dari yang ba, contoh yang pertama mu'alim di sini berharokat domah dan disebut dengan marfu ya. Wa fil misal lisani waqa'at mansubah ya. Ya, perhatikan istilah-istilah ini. Marfu, mansub, kemudian majrurah. Majrurah. Marfu itu dhammah. Marfu itu dhammah, mansub itu fathah, majrur itu kasrah. Ya, di contoh yang kedua dia mansub. Di contoh yang kedua dia mansub yaitu fathah ya. Kita lihat harokatnya fathah mu'allimah. Kemudian contoh yang ketiga dia majrurah karena harokat akhirnya kasrah ya. Nah. Wa fil misal lisani dan di contoh yang kedua waqa'at mansubah ya. Tadi mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian contoh yang ketiga majrurah ya karena tanda harokat majrur itu adalah kasrah. Nah, idzan ya jadi fakalimatu muallim jadi kata muallim ini ya kata muallim taghayyara akhiruha ya berubah akhirnya menyesuaikan dengan posisi atau kedudukan dia di dalam kalimat. Nah, wa hadza huwal mu'rab. Inilah yang dinamakan dengan mu'rab ya. Inilah yang dinamakan dengan mu'rab. Wa huwa alladhi yataghayyar syaklu akhirih ya. Jadi mu'rab itu adalah kata yang selalu berubah harokat akhirnya bitaghayyuri mauqi'ihi fil jumlah. Ya, menyesuaikan ya dengan perubahan kedudukan dia di dalam kalimatnya. Wa mu'zamul asma min hadzal qabil wa ala wa mu'zamul asma min hadzal qabil ya. Mayoritas isim itu ya, mayoritas isim itu termasuk dalam mu'rab ya. Mayoritas isim itu dia kebanyakan adalah mu'rab. Ya, ingat ada isim, fiil dan huruf ya. Ya, fiil itu kata kerja, isim itu nama ya, nama hewan, nama binatang, nama orang, nama apa? Nama benda ya, nama kota, desa, itu semua isim itu mayoritas ya, kebanyakan adalah mu'rab ya. Ya. Kemudian huruf itu kata sambung ya. Tolong diingat pelajaran yang lalu ya. Kalau lupa ini akan bingung ini nanti. Wa ala hadza fal ismu yakunu mabniyan. Ya. Oleh sebab ini maka isim itu ada yang mabni ya seperti kemarin haula ya. Ya, seperti pelajaran yang lalu. Ini hadani, hatani itu isim ya. Alladani, allatani itu juga isim, tapi dia isim yang mabni ya. Dan mu'rab seperti mu'alim dan mu'rab seperti mu'alim. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi intinya isim yang berubah itu harokatnya disebut dengan mu'rab. Disebut dengan mu'rab ya. Yang tetap disebut dengan mabni ya. Dan semua isim itu kebanyakan hampir 80% itu adalah mu'rab ya, termasuk mu'rab. Termasuk kata Allah, Muhammad itu semua mu'rab. Ya, mungkin bisa dipahami ya.
Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Ini aja ya. Poin yang ketiga. Ya, perhatikan yang jim ya sekarang, yang jim. Kata-kata aflaha, la ta'muranna, yurdi'na, dan ati' ya. Ya, kita baca penjelasannya. Al-fi'lu kadzalika yakunu mabniyan ya. Fi'il itu ya, sekarang kita masuk ke fi'il, kata kerja ya. Fi'il itu juga terkadang dia mabni, seperti fi'il madhi ya. Seperti fi'il madhi ya. Ini aflaha di sini fi'il madhi. Aflaha ini, kata-kata aflaha ini fi'il madhi ya. Dia mabni. Kemudian mabninya di atas fathah ya. Kemudian seperti fi'il mudhari ya yang bersambung dengan nun taukid. Nah, di contoh yang kedua ya. La ta'muranna ini fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid ya. Nanti insya Allah akan dipelajari nanti. Karena fi'il mudhari itu aslinya ya tidak bersambung dengan nun taukid. Ini fungsi nun di sini adalah untuk menekankan ya. Ini nun di sini tambahan, bukan asli. Aslinya latak muro. Aslinya latak muro ya. Aslinya fi'il mudhari itu tanpa nun. Tapi apabila ada tambahan nun, maka dia mabni. Maka dia harokatnya dipermanenkan ya. Aslinya fi'il mudhari itu harokatnya bisa berubah. Tapi karena ada tambahan nun, maka harokatnya menjadi permanen ya. Wa kadzal fi'il mudhari binunil inas ya, dan juga fi'il mudhari yang ada tambahan nunul inas ya. Yurdi'na ini ya, contoh yang ketiga di sini ini sama. Fi'il mudhari yang ketambahan nun yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa pelakunya perempuan ya. Nun yang difungsikan untuk menunjukkan bahwa subjek pelakunya ini adalah perempuan. Yurdi'na ya. Al-walidat itu adalah ibu, para ibu ya, menyusui ya. Ibu-ibu di sini kan perempuan, maka ya fiilnya harus tambahkan apa? Nun untuk menunjukkan bahwa perempuan ya. Yurdi'na ini juga sama, ini mabni yaitu tetap harokatnya. Kemudian fil misali salis minal majmu'ah nafsuha fa huwal mabni ala sukun ya. Jadi ini disebut mabni ala sukun, sedangkan ini disebut mabni ala fathi. Kemudian wa fi'lul amr, fi'il amr ati' fil misali rabi' fa huwal mabni ala sukun ya. Ati' ya, ini adalah fi'il amr yaitu kata perintah ya. Fi'il amr itu adalah kata perintah. Ati' ya diakhiri oleh sukun, ya. Dan sukun di sini sifatnya permanen ya. Sukun ini sifatnya permanen. Ya, sukun ini sifatnya permanen sehingga disebut dengan mabni ya, harokatnya tidak mungkin bisa berubah. Nah. Kemudian contoh terakhir ya, ya, semoga bisa dipahami ya. Ya, dal sekarang masuk ke contoh yang terakhir. Ya. Jadi intinya aflaha fi'il madhi itu masuk mabni, kemudian fi'il mudhari yang kemasukan nun bertasjid ya. Itu juga mabni, kemudian yurdi'na ini juga mabni.
Ya, fi'il mudhari yang kemasukan apa? Nun biasa ya, kemudian fi'il amr ya. Fi'il amr itu juga mabni ya, dengan sukun. Mabninya dengan sukun, mabni dengan fathah ya. Ini aflaha ini dengan fathah. La ta'muruna dengan fathah, yurdi'na dengan sukun ya. Ya, yurdi'na dengan sukun. Karena yang huruf aslinya itu adalah ainnya, bukan nunnya ya. Jadi yurdi'na ini mabninya bukan dengan fathah, tapi dengan sukun. Kemudian yang keempat ya. Al-fi'lu yakunu mu'rab aidon ya. Jadi fi'il sekarang fi'il yang mu'rab. Tadi fi'il yang mabni ya. Sekarang fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari' apabila tidak bersambung dengan nunul inas ya dan nun taukid. Nah, jadi syarat fi'il mudhari' yang mu'rab itu ya yang tidak bersambung dengan nunul inas, nun ini ya, nun ini tadi ya, dan nun taukid. Nah, syaratnya tidak boleh ada ketambahan nun seperti ini. Ya, berarti kalau seperti itu berarti fi'ilnya fi'il mudhari' yang mu'rab ya. Fi'il mudhari' yang mu'rab. Seperti yaktubu ya, seperti kata yaktubu, yaktuba dan yaktub ini. Dia fi'il mudhari' yang bentuknya asli. Ini fi'il mudhari' yang bentuknya asli seperti ini. Jadi tanpa ada ketambahan nun. Kalau ada tambahan nun, dia menjadi mabni. Kalau seperti ini, dia masih bentuknya mu'rab. Fatarul fi'il yaktub yakhtalifu min misal al-akhar. Fahuwa fil misalil awal marfu' ya. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Wa fil misalis tsani mansub. Wa alamatu nasbihi fathah. Ini sama seperti tadi. Jadi marfu, yaktubu yang pertama itu marfu, sedangkan tanda rofa'nya itu dhammah. Tanda rofa'nya dhammah ya. Kemudian mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Ya, ini ya. Kemudian majrur, kemudian majzum ya. Kalau fi'il itu tidak ada kasroh karena dia fi'il sehingga majrurnya diganti dengan majzum yaitu sukun ya. Yaitu sukun. Baik. Jadi sama seperti tadi ya. Marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah. Nah, karena dia fi'il, majrurnya diganti dengan majzum ya. Dengan sukun ya, bukan dengan kasroh ya. Perbedaan isim dengan fi'il itu ada di majrur dan majzumnya. Ya, perhatikan yaktubu ya. Kalimat contoh yang pertama yaktubu itu dhammah berarti dia marfu. Kemudian yaktuba ya fathah karena dia mansub. Kemudian ya lam yaktub sukun karena dia majzum ya. Jadi dari dhammah ke fathah ke sukun ya. Jadi ada 3 harokat yaktubu karena dia mu'rab tadi. Ya. Ya, kemudian yang terakhir ya. Ini kata-kata yang terselip ya. Ini ta'ammal ala huruf allati waradat fil amsilah ya. Perhatikan huruf-huruf yang ada di dalam setiap contoh ya. Ya, huruf. Mana huruf di sini? Ini ya. Fi ya. Perhatikan ini huruf ya, huruf fi, ini huruf. Kemudian ila ini juga huruf karena dia fungsinya untuk menyambungkan. Kemudian lan ini juga huruf. Kemudian lam ini juga huruf. Nah. Ya, fi, ila, lan, lam ini semuanya disebut dengan huruf.
Karena dia fungsinya menyambungkan antara fiil dan isim, isim dengan isim atau fiil dengan isim ya. Fi di dalam, ila ke, lan itu tidak akan, lam itu belum ya. Ya. Ta'ammal al-huruf allati waradat ya. Ala, ila, fi, lan dan lam. Tajid la tataghayyar awakhiruha abadan ya. Huruf ini ya tidak akan berubah harokat akhirnya selamanya ya. Jadi huruf ini adalah termasuk kalimatun ya, jenis kalimat ya, termasuk dalam jenis kalimat ya, yang harokat akhirnya tidak akan berubah ya, semua huruf tidak terkecuali ya. Wa inna matalzamu harakatan wahidah fahiya mabniyah daiman ya. Ya, karena dia ya tetap harokatnya permanen dan mabni selamanya ya, mabni seterusnya. Ya, semua huruf tanpa terkecuali, tanpa syarat ya. Kalau fi'il mudhari' tadi masih ada syaratnya ya. Fi'il mudhari' kalau ada nun itu mabni, kalau tidak ada nun berarti dia ya, kalau tidak ada tambahan nun berarti dia mu'rab. Kalau ada tambahan nun tadi dia mabni. Kalau fi'il madi semuanya mabni tanpa terkecuali. Nah, kalau isim semua mayoritas kebanyakan mu'rab ya, hanya sedikit yang mabni. Taib. Ya, seperti itu. Tolong dipahami ya. Pelan-pelan ya, dipahami pelan-pelan. Mu'alim cukupkan ya materinya. Tolong diulang lagi ya videonya kalau belum jelas. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, taib. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.